Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Setelah episode sebelumnya yang sangat seru, kini kita kembali dengan episode yang baru, dengan bocoran cerita yang saya angkat dari novel. Dan jangan lupa subscribe dulu bagi kalian yang suka. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan jangan lupa like. Selamat menikmati. Gasku. Apa yang kamu inginkan? Ahbao jelas terlihat sangat marah saat dia bertanya. Musuhnya justru berhasil menyandera tunangannya. Aib ini sebenarnya tidak kalah dengan saat Long Hao Chen menghancurkan tanduknya hingga berkeping-keping. Tanduk yang hancur masih bisa dipulihkan dengan mengandalkan kekuatan vital naga iblis, tapi jika sesuatu terjadi pada Yueye, bagaimana dia bisa membenarkan dirinya di hadapan Dewa Iblis Bulan Agares, dan kepada ayahnya sendiri? Lebih penting lagi, jika Yueye mati, Agares pasti akan mengubah sikapnya terhadapnya secara dramatis, dan ini bahkan mungkin akan mempengaruhi posisinya di masa depan setelah menjadi Kaisar Dewa Iblis berikutnya. Sebelum dia meninggalkan kota inti Modu, Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu melakukan pembicaraan pribadi dengannya, memberitahunya dengan jelas bahwa meskipun dia adalah penerus pertamanya, ayahnya telah menemukan penerus kedua, dengan potensi yang tidak kalah dengan dia. Jadi, jika dia melakukan kesalahan, rencana kenaikannya akan terpengaruh. Bagi Ahbao, kekuasaan dan kedudukan secara alami adalah hal yang paling penting, tapi cintanya terhadap Yueye benar-benar tulus. Dalam hatinya, Yueye sama pentingnya dengan kekuatan dan posisinya sebagai penerus Kaisar Dewa Iblis. Dari sini terlihat seberapa dalam perasaannya terhadap Yueye. Long Hao Chen menjawab, "Kamu seharusnya sudah tahu apa yang aku inginkan." Kilatan tak menyenangkan muncul di mata Ahbao, dia cukup marah hingga hampir meludahkan darah. Bisa dikatakan bahwa dalam pertempuran sebelumnya dengan Long Hao Chen, kedua belah pihak berakhir terluka. Namun karena baju besinya, Ahbao tidak bisa melihat kondisi sebenarnya Long Hao Chen, tapi dia benar-benar yakin bahwa luka Long Hao Chen sama sekali tidak lebih ringan dari lukanya. Jika ini terus berlanjut, dengan mengandalkan kekuatan rahasianya sendiri, dia memiliki kepastian untuk dapat membunuh Long Hao Chen. Namun, hingga saat ini, Long Hao Chen selalu menunjukkan kekuatan bertarung yang jauh melebihi kekuatannya sendiri, sehingga Ahbao tidak memiliki kepastian untuk dapat membunuh Long Hao Chen tanpa menghindari kerusakan parah pada dirinya sendiri. Apa yang paling dia takuti adalah tidak dapat pulih dari konsekuensinya, karena atribut cahaya Long Hao Chen terlalu murni. Jika cahaya kemurnian seperti itu menyerang tubuhnya secara mendalam, dia akan merasa sangat sulit untuk menghilangkannya. Bagi iblis, kristalnya adalah intinya, dan bahkan bagi eksistensi kuat seperti naga iblis, jika intinya terpengaruh, budidaya dan pelatihan mereka di masa depan akan sangat terpengaruh, dan Ahbao sama sekali tidak bisa menerima risiko ini. Tujuannya adalah suatu hari nanti menjadi eksistensi sekuat ayahnya, atau bahkan melampaui ayahnya. Bagaimana dia bisa mengambil risiko merusak intinya dalam pertempuran habis-habisan melawan Long Hao Chen? Alasan mengapa kemampuan Long Hao Chen membuatnya berhati-hati adalah, seperti yang dia katakan sebelumnya, ancamannya sebagai dewa pilihan. Bertahun-tahun telah berlalu sejak manusia semacam ini muncul, dan Long Hao Chen sebenarnya mampu mendapatkan kekuatan dari kekuatan ilahi Dewi Cahaya, dan dia masih sangat muda. Jika dia dibiarkan tumbuh dewasa, tidak ada yang bisa memprediksi ancaman besar yang akan dia timbulkan terhadap ras iblis. Tapi Ahbao adalah penerus Kaisar Dewa Iblis. Jika dia tidak memiliki keyakinan dalam mengalahkan Long Hao Chen, tidak ada yang bisa dikatakan untuk iblis lainnya. Membiarkan manusia seperti itu menjadi di langkah ke-9 secara alami akan terlalu menakutkan. Setidaknya tidak ada manusia di langkah ke-9 yang mungkin bisa menandingi keberadaan mengerikan yang akan dia alami. Hal ini tidak diragukan lagi akan membawa keuntungan yang sangat besar bagi manusia, karena dia bisa menjadi eksistensi yang bahkan lebih mengancam dan menyusahkan Kaisar Dewa Iblis daripada pembunuh Dewa Iblis saat ini. Jadi, bahkan jika Ahbao sendiri sangat tidak ingin membunuh Long Hao Chen dengan metode seperti itu, demi masa depan iblis dan masa depannya sendiri, dia perlu melakukannya. Meskipun dia adalah orang yang egois, dia masih mampu melihat gambaran yang lebih besar. Menjadi penerus Kaisar Dewa Iblis bukanlah sesuatu yang hanya bisa dicapai dengan kekuatan. Tapi siapa yang tahu hal seperti ini akan terjadi? Dia sekarang dihadapkan pada pilihan yang sulit. Melepaskan ancaman di masa depan atau kehilangan gadis yang paling dicintainya dan mendapatkan permusuhan dari Dewa Iblis Bulan.
Apa yang harus dilakukan? Ah Bao tahu bahwa waktu yang diberikan padanya singkat. Karena jika dia ragu-ragu, bahkan jika dia akhirnya menyelamatkan Yue Ye, dia masih akan membencinya di masa depan. Orang dapat dengan jelas melihat kerutan di dahi Ah Bao, memperlihatkan tingkat kesuraman dan kebenciannya. Oke, aku akan melepaskanmu, lepaskan Yue Ye. Ah Bao hampir meneriakkan kata-kata ini. Long Hao Chen akhirnya santai dan menoleh untuk melihat Chai Er dan memberinya sinyal mata. Namun, saat berikutnya membuat Long Hao Chen berubah menjadi, karena saat dia melihat ke arah Chai Er, dia tampak dipenuhi dengan niat membunuh dan tidak peduli dengan sinyalnya. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa dia tidak mendapat tanggapan apapun dari Chai Er. Chai Er masih dalam postur yang sama seperti sebelumnya, dan belati samsara di tangannya didorong ke leher Yue Ye. Terlebih lagi, karena dia menggenggam Yue Ye dengan erat, sepertinya Yue Ye dan Chai Er membentuk satu kesatuan. Setelah melalui pengalaman serupa, Long Hao Chen langsung berteriak kaget, tiba-tiba menyadari apa ini. Dengan paksa menahan keterkejutan dan kepanikannya, Long Hao Chen mengertakkan gigi dan menahannya, kemudian dia menekan kondisi lemah tubuhnya sendiri, dan menenangkan dirinya, menyatakan dengan acuh tak acuh, kamu sudah melanggar janjimu denganku sekali, bagaimana aku bisa mempercayaimu kali ini? Melepaskan tunanganmu sekarang jelas tidak mungkin. Mengatakan itu, Long Hao Chen bertindak seolah-olah dia tidak melihat tatapan tajam Ah Bao, dan perlahan maju menuju Chai Er dan Putri Yue Ye. Langkahnya lambat, dan dia bahkan perlu menggunakan Arya Dewi Cahaya sebagai tongkat untuk menopang tubuhnya sendiri. Tapi di wajah para penghilang pemburu iblis itu, ketakutan besar tiba-tiba muncul. Pertarungan antara Long Hao Chen dan Ah Bao tentu saja tidak hanya mengejutkan Ah Bao, namun juga meninggalkan kesan mendalam pada penghilang pemburu iblis ini. Di mata mereka, tingkat energi spiritual Long Hao Chen tidak seberapa, namun mereka memiliki ketakutan yang mendalam akan kekuatan bertarung dan kecakapan teknisnya yang mengerikan yang melukai naga iblis dalam pertempuran yang begitu mengerikan. Sejumlah besar penghilang perburuan iblis bergegas maju dengan cepat, mengepung Chai Er dan Yue Ye, dan membuat Long Hao Chen tidak bisa mendekat. Menghentikan langkahnya, dia kembali menatap Ah Bao, sepertinya kamu tidak memiliki ketulusan sedikit pun, Chai Er, bunuh dia. Jangan. Ah Bao tiba-tiba melangkah maju sambil berteriak dengan cepat, minggir, biarkan dia lewat. Penghilang pemburu iblis menyingkir untuk membentuk jalan, tapi kali ini, Long Hao Chen tidak terburu-buru untuk maju berlawanan dengan harapan. Sambil tersenyum tipis, dia menyatakan, sepertinya Yang Mulia Putra Mahkota Ah Bao sangat menghargai tunangannya, beritahu bawahanmu yang lain untuk memberi jalan dan biarkan rekan-rekanku pergi terlebih dahulu. Chai Er dan aku akan tinggal di sini, dan kami kemudian akan memberikan Yue Ye kepadamu setelah mereka pergi dengan selamat. Kali ini, pilihan terbaik jelas bagi Long Hao Chen dan Chai Er untuk menangkap Yue Ye dan membiarkan rekan-rekan mereka pergi terlebih dahulu. Mengingat betapa Ah Bao menganggap penting Yue Ye, dia hanya bisa menerima ini. Namun, saat ini Long Hao Chen tidak punya cara untuk membawa Chai Er bersamanya. Hanya dia yang tahu betapa buruknya kondisi tubuhnya. Bahkan penghilang pemburu iblis biasa akan segera membuatnya jatuh ke tanah hanya dengan menyentuhnya. Bagaimana dia bisa tampil begitu santai dan menghadapi di puncak langkah ke-8 seperti Ah Bao secara langsung? Mulai dari kontak pertama antara mereka berdua, ketika Long Hao Chen mengandalkan niat pedang untuk menyimpang dari serangan Ah Bao, dia sudah terluka, dan dalam bentrokan terakhir mereka, dia mengalami kerusakan serius yang membuatnya hampir mati. Saat ini, hanya dengan mengandalkan kemauannya saja dia bisa berdiri tegak, tapi dia sendiri bahkan tidak tahu sampai kapan dia bisa mempertahankan ini. Mendengar kata-kata Long Hao Chen, Ah Bao sedikit terguncang, tapi menjadi orang yang tegas, dan karena dia sudah membuat keputusan, dia tidak ragu-ragu lagi, dia tiba-tiba melambaikan tangannya, mengisyaratkan semua orang untuk membuka jalan untuk membiarkan kedua pasukan pemburu iblis pergi. Tian Qing berdiri di sini, tampak terkejut. Dia tidak menyangka rekan-rekannya dan dirinya sendiri akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Pertarungan antara keduanya memang mengejutkan semua penghilang pemburu iblis, tapi bagaimana tidak mengejutkan para pemburu iblis juga. Tian Qing samar-samar merasakan bahwa jika mereka bertarung habis-habisan satu sama lain, dia tidak akan menandingi Long Hao Chen, bahkan sebagai Mithril Foundation Knight. Sementara itu, penampilan Long Hao Chen juga membuat Tian Qing samar-samar menyadari nilai istimewanya bagi kuil ksatria. Mengingat usianya, budidayanya, dan kekuatannya, bagaimana dia bisa menjadi seorang ksatria biasa? Saat ini, Tian Qing memutuskan bahwa apapun yang terjadi, dia harus melindungi Long Hao Chen dan membawanya keluar dari tempat ini.
Mengingat budidaya dan kekuatan Long Hao Chen pada usia ini, dia terlalu penting bagi kuil ksatria. Situasi di depan mata mereka seketika berubah drastis dari posisi semula yang benar-benar tidak menguntungkan. Saat melihat Chai Er muncul, dan benar-benar membunuh 4 pusat kekuatan iblis dari langkah ke-7 dalam satu pukulan, dia menjadi mati rasa total karena pemandangan itu. Melihat seorang pembunuh dari langkah ke-6 langsung membunuh 4 dari langkah ke-7, sungguh tidak mengherankan jika dia juga berhasil langsung membantai Star Demon dari langkah ke-8. Dari sini orang dapat membayangkan bahwa kekuatan pembunuh wanita muda ini tidak lebih rendah dari Long Hao Chen, dan bahwa dia hanya menyembunyikan dirinya di balik kejayaan Long Hao Chen. Kapten Tian Qing, cepat pergi. Han Yu datang ke sisi Tian Qing dan mengatakan ini dengan suara rendah. Tapi bagaimana dengan Hao Chen dan dia? Jawab Tian Qing. Suara Han Yu tiba-tiba menjadi sangat dingin. Jika Kapten Tian Qing benar-benar ingin membantu tim kita, pergi sekarang adalah pilihan terbaik. Setelah mengatakan ini, dia segera berbalik dan memanggil rekan-rekannya, melewati jalan yang ditinggalkan oleh penghilang pemburu iblis. Tian Qing jelas menyadari ketidakpuasan dalam kata-kata Han Yu, dan segera merasa sangat malu. Melirik Long Hao Chen yang sedang maju ke arah Chai Er dan Yue Ye, dia dengan keras melambaikan tangannya, berteriak, "Kita berangkat." Dua pasukan pemburu iblis, yang tanpa Long Hao Chen dan Chai Er terdiri dari 11 orang, secara bertahap menghilang dari pandangan penghilang pemburu iblis. Tak satu pun dari penghilang pemburu iblis yang berani menentang perintah Ahbao, tapi keengganan mereka yang kuat terlihat di mata mereka. Benar, jika mereka memusnahkan dua pasukan pemburu iblis dengan kekuatan seperti itu, mereka pasti akan mendapatkan hadiah besar, dan terlebih lagi, mereka memiliki 6 regu penghilang pemburu iblis, yang memberi mereka keunggulan absolut. Tepat pada saat rekan-rekan mereka pergi, Long Hao Chen mencapai sisi Chai Er, tapi hanya dengan menempuh jarak kurang dari 100 meter saja, Foundation Mithril Armor yang dia kenakan sudah basah kuyup oleh keringat. Chai Er masih tidak bergerak, dan wajah Yue Ye pucat pasi. Satu-satunya hal yang sekarang bisa dia gerakkan adalah matanya, yang telah kehilangan semua cahaya saat dia menatap lekat-lekat ke arah Long Hao Chen yang tiba di depannya. Setelah berkomunikasi melalui beberapa pandangan dengannya, dia berbalik untuk berdiri di sisi Chai Er. Tanpa menyentuh Chai Er, tapi hanya mendekat, Long Hao Chen merasakan lebih jelas bahwa situasinya seperti yang dia duga sebelumnya. Pada saat yang genting ini, Chai Er benar-benar terbangun, dia mengalami kebangkitannya sebagai dewa pilihan. Dengan pukulan terakhir menggunakan belati samsara, Chai Er mencapai ambang kebangkitan. Hanya saja saat ini, mereka harus meninggalkan medan perang sesegera mungkin, sehingga Long Hao Chen ingin menggunakan melodi abadi untuk memindahkan Chai Er ke menara keabadian, tetapi jika hal ini mengganggu proses ledakan wawasan Chai Er, dan hanya mempengaruhinya sedikit, ini akan menyebabkan penekanan kebangkitan Chai Er, jadi meskipun Chai Er berada di jalur yang benar, dia masih belum menyelesaikan kebangkitannya yang luar biasa. Kebangkitan sebagai dewa pilihan tidak bisa dicapai hanya dengan usaha belaka. Oleh karena itu, bahkan jika di masa depan, Chai Er terus mengikuti pelatihan tertutup, berusaha mencapai kebangkitan, dia belum tentu berhasil, dan mungkin tidak memiliki pemicu terakhir yang hilang ini selamanya. Penilaian Long Hao Chen benar, sebagai penerus belati samsara, kebangkitan Chai Er sebagai dewa pilihan menyiratkan bahwa dia menjadi malaikat maut sejati, dan dengan demikian hanya medan perang yang merupakan tempat yang cocok baginya untuk bangkit. Awalnya, kebangkitan Chai Er tidak seharusnya terjadi begitu cepat, tapi pengepungan 6 regu penghilang pemburu iblis dan situasi krisis memicu semangat juang Chai Er untuk langsung naik ke puncak, dan dengan penggunaan terakhirnya dari kekuatan itu, belati samsara, dia mencapai batas kebangkitannya, yang berada di luar kendalinya. Setelah serangan itu mengeluarkan 4 penghilang pemburu iblis dari langkah ke-7, dan dia berhasil menangkap Yue Yu, dia sudah dalam kondisi terbangun, dan kehilangan kesadaran, mengeluarkan gelombang aura yang sangat istimewa. Waktu kebangkitan Long Hao Chen sudah sangat tidak nyaman, tapi waktu untuk Chai Er jelas bahkan lebih dini, mereka dikelilingi oleh musuh, dan Long Hao Chen terluka parah. Saya tidak bisa menteleportasi Chai Er, setelah melalui proses kebangkitan sebelumnya, Long Hao Chen sangat jelas bahwa menteleportasinya sekarang sangat mungkin menyebabkan konsekuensi yang tidak terduga. Selain itu, kebangkitan Chai Er sebagai dewa pilihan berbeda dari kebangkitannya, Dewi Cahaya yang ia sukseskan adalah kekuatan gaib yang kuat yang memupuk keadilan, kejujuran, dan kelembutan, tapi fisik samsara Chai Er jauh lebih tirani, dan jika hal itu menimbulkan reaksi balik, nyawa Chai Er kemungkinan besar akan terancam.
Long Hao Chen belum pernah menghadapi situasi berbahaya seperti ini, mengingat kondisi lemahnya saat ini, bahkan mengaktifkan melodi abadi untuk menteleportasi mereka akan sangat sulit. Tapi apa yang akan terjadi jika Chai Er diteleportasi dalam kondisi kebangkitannya sebagai dewa pilihan? Apa yang harus saya lakukan? Di bawah pengawasan Ah Bao, Long Hao Chen meluruskan postur tubuhnya, diam-diam merenungkan hal ini. Orang-orangmu sudah pergi, sekarang kamu harus melepaskan Yue Ye. Saat ini, suara Ah Bao terdengar, dan kali ini semua penghilang pemburu iblis hadir mengelilingi mereka, mengelilingi Long Hao Chen dan Chai Er. Pihakmu sudah pergi, sekarang lepaskan Yue Ye. Ah Bao berdiri kurang dari 10 meter dari Long Hao Chen dengan dingin, menatap Chai Er dan dia. Setelah mempertimbangkan sebentar, Long Hao Chen mengambil keputusan. Melihat Chai Er yang masih berdiri seperti patung, kehangatan aneh memenuhi matanya. Berdiri di sampingnya, Yue Ye melihat ini dengan sangat jelas. Dia kehabisan kata-kata ketika melihat ekspresi Long Hao Chen, mata hangat itu dipenuhi dengan tekad, keengganan yang tak ada habisnya, dan keteguhan yang tak terlukiskan. Tepat pada saat ini, bibir Long Hao Chen mengerucut sedikit, dan dia membisikkan beberapa kata di telinga Yue Ye. Karena pembantaian sebelumnya, Chai Er memasuki kondisi tercerahkan. Dalam keadaan ini, dia bisa melukaimu dengan sangat mudah, dia tidak bisa disentuh, atau hidupmu akan dalam bahaya, jadi aku akan memindahkanmu ke tempat tertentu. Ingatlah bahwa Anda tidak bisa bergerak di tempat ini, dan harus berdiri diam dan menunggu. Setelah itu, kamu bisa berdoa agar Chai Er dan aku selamat. Mengatakan ini, Long Hao Chen perlahan mengangkat tangannya, meletakkannya di bahu Yue Ye. Apa yang sedang kamu lakukan? Ah Bao berteriak dengan marah. Tidak meliriknya sedikit pun, Long Hao Chen melepaskan cahaya keemasan samar dari dadanya, dan dengan kilatan cahaya keemasan, Yue Ye menghilang pada saat berikutnya. Melihat Yue Ye menghilang, penghilang pemburu iblis itu bergegas maju tetapi dihentikan dengan teriakan Ah Bao. Penampilannya yang sedingin es sepertinya menembus tubuh Long Hao Chen seperti pisau tajam. Kemana kamu mengirim Yue Ye? Dari teleportasi Yue Ye, Long Hao Chen segera menjadi sangat lemah. Sambil gemetar, dia hampir jatuh ke tanah. Tapi saat ini, Ah Bao juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Karena bahkan setelah Yue Ye menghilang, Chai Er, yang menangkapnya sebelumnya, masih tidak bergerak sedikit pun. Dengan susah payah, Long Hao Chen berbalik dan menghadap Ah Bao. Saya pikir Anda bisa memahaminya sekarang. Karena serangan sebelumnya, temanku menderita beberapa efek samping dan saat ini tidak dapat bergerak. Jadi, Anda melewatkan kesempatan terbaik Anda untuk membunuh kami. Saya menyarankan Anda untuk tidak bertindak membabi buta tanpa berpikir. Anda harus menyadari bahwa Putri Yue Ye diusir melalui teleportasi spasial. Saya mengirimnya ke ruang lain, ruang yang kecuali saya, tidak ada yang bisa mengaksesnya. Jadi, jika aku mati, kamu tidak akan melihat tunanganmu lagi. Membuat keputusan seperti itu tidak diragukan lagi sangat menantang bagi Long Hao Chen. Chai Er tiba-tiba memasuki kondisi kebangkitan sebagai dewa pilihan telah secara efektif membuat rencana awalnya untuk melarikan diri menjadi batal, dan yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah membiarkan rekan-rekannya melarikan diri terlebih dahulu. Tapi dia tidak bisa meninggalkan dirinya sendiri. Jika dia pergi, apa yang akan terjadi dengan Chai Er? Semua orang bisa berangkat. Tapi satu-satunya pengecualian adalah dia harus tetap dekat dengan Chai Er untuk melindunginya. Tanpa mempedulikan nyawanya sendiri, dia akan tetap berada di sisinya. Sebelum dimulainya pertarungan yang menentukan antara Ah Bao dan dia, Long Hao Chen menggunakan matanya untuk bertanya pada Chai Er tentang apa yang harus dilakukan. Selama pertemuan terakhir mereka dengan Yue Ye, ketika mereka meringankan pembatasan yang dikenakan padanya, Yue Ye telah memberitahu mereka tentang pertunangannya dengan Ah Bao, dan sebelum pertempuran yang menentukan, Long Hao Chen telah menyuruh Chai Er untuk menghubungi Yue Ye. Di puncak pertempuran Long Hao Chen dengan Ah Bao, Chai Er menggunakan pembatasan yang ditempatkan pada tubuh Yue Ye untuk berkomunikasi dengannya dari jauh, dan Yue Ye memberinya jawaban sederhana untuk menangkapnya. Sesaat setelah bentrokan terakhir antara Long Hao Chen dan Ah Bao, Chai Er, setelah memasuki kondisi tak kasat mata, memiliki dua pilihan, yaitu menyergap Ah Bao atau menangkap Yue Ye. Pada akhirnya, Chai Er memilih pilihan yang lebih aman. Lagi pula, terakhir kali mereka menyerang Ah Bao, dia menggunakan cara yang tidak dapat dihentikan untuk melarikan diri. Jika ini diulangi, mereka pasti akan dilenyapkan oleh penghilang pemburu iblis yang tersisa. Oleh karena itu, merebut Yue Ye adalah pilihan yang paling bisa diandalkan. Alasan mengapa Long Hao Chen memindahkan Yue Ye pergi, hanyalah untuk menjamin keselamatannya. Dengan Chai Er dalam keadaan sadar, siapapun yang membuatnya kesal,
Yue mungkin akan terbunuh karena niat membunuh tidak stabil yang dipancarkan oleh Chai Er, dan jika Chai Er menyelesaikan kebangkitannya, Long Hao Chen juga tidak tahu apa yang akan terjadi. Apapun kasusnya, nyawa Yue juga akan terancam. Setelah bekerja sama beberapa kali, Long Hao Chen mendapatkan kepercayaan pada Yue. Bantuan yang dia berikan padanya memang tidak bisa diabaikan, dan dia jelas tidak bisa begitu saja melihatnya mati. Karena itu, dia memilih untuk memindahkan Yue ke Menara Keabadian. Setelah waktu mereka dihabiskan untuk berlatih di lantai 2 Menara Keabadian, Long Hao Chen mampu menentukan tujuan teleportasi apapun dengan melodi abadi. Tanpa ragu, dia mengirim Yue ke lantai pertama Menara Keabadian. Tunggu di sini bersamaku. Setelah serangan balik dari temanku mereda, secara alami aku akan mengembalikan Putri Yue kepadamu. Tentu saja, ini jika kita bisa pergi dengan damai dari sini. Saat ini, ia berada dalam kondisi yang sangat lemah. Niat tinju ahbau yang menakutkan menyebabkan kekacauan di tubuhnya, dan rongga spiritualnya yang melemah hampir hancur oleh niat tinju itu, jadi dia sudah tidak bisa terus bertarung. Ahbau tampak sangat marah. Dia jelas tidak mengharapkan hasil ini. Melihat Yue diteleportasi oleh Long Hao Chen seperti sebagian hatinya diambil. Dia memang tidak berani bergerak gegabah. Dia tidak bisa mempertaruhkan nyawa Yue, bahkan ketika dikelilingi oleh begitu banyak di sekitar, Long Hao Chen benar-benar menutup matanya, melepas helmnya, dan memasukkan beberapa pil ke dalam mulutnya. Ini adalah pil penyembuhan yang dibuat oleh Lin Xin. Ahbau menghargai Yue, sampai-sampai membiarkan mereka kabur, tapi bahayanya belum teratasi. Long Hao Chen memahami dengan jelas bahwa selama masa kebangkitan Chai Er, mereka akan menghadapi cobaan besar. Dia tidak tahu apakah mereka akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup, tapi bagaimanapun juga, dia tidak akan meninggalkan Chai Er dan melarikan diri sendirian. Siapa yang mengira situasi akan menjadi seperti ini? Para penghilang pemburu iblis semuanya melihat ke arah Ahbau. Selama Ahbau memberi perintah, mereka akan segera melancarkan serangan habis-habisan. Ahbau mengepalkan tangannya. Ini adalah kesempatan bagus yang sangat langka. Jika mereka melewatkan yang satu ini, mungkin mereka tidak akan pernah bisa memaksa Long Hao Chen ke dalam kesulitan seperti itu lagi. Suatu hari nanti, aku akan menghancurkanmu. Suara Ahbau penuh dendam. Namun pada akhirnya dia tidak memberi perintah untuk menyerang. Sama seperti Long Hao Chen, dia duduk dan menutup matanya untuk pulih. Tidak peduli apakah itu penghilang pemburu iblis atau Long Hao Chen, tak satu pun dari mereka yang tahu bahwa pada jarak 1000 meter dari mereka, sepasang mata memperhatikan mereka dalam diam. Mereka milik seseorang yang seluruhnya ditutupi jubah pertempuran abu-abu dan diam-diam mengawasi mereka. Ekspresinya terus berubah, seolah dia bisa mendengar semua yang terjadi di sana. Orang ini bertangan kosong dan tidak membawa senjata apapun. Ketika Long Hao Chen sedang duduk dengan damai dan memulihkan diri, dia tidak bisa tidak menunjukkan keheranan dan kekaguman, rasa sakit yang luar biasa, dan banyak perasaan kompleks lainnya. Sedikit melangkah maju, pria berpakaian abu-abu itu tidak mengeluarkan suara apapun, tapi dia terhenti di saat berikutnya, tidak maju lebih jauh, kakinya terhenti dan dia menyipitkan matanya, memancarkan kilatan niat membunuh, yang terkonsentrasi dalam jarak 3 meter di sekelilingnya. Bagi sebagian besar orang, memasuki kondisi kultivasi memerlukan lingkungan yang benar-benar tenang. Jika terjadi satu saja gangguan maka sangat mungkin keadaan tersebut akan terganggu sehingga dapat menimbulkan bahaya bagi yang bersangkutan, belum lagi lingkungan yang penuh tekanan karena dikelilingi oleh musuh di mana-mana. Namun, Long Hao Chen duduk bersila, begitu saja, memasuki keadaan itu di bawah pengawasan penuh perhatian dari semua pusat kekuatan iblis. Fungsi pemulihan diri yang hebat dari Mithril Foundation Armor dan peningkatan yang diberikannya kepada penggunanya dapat dilihat dengan jelas saat ini. Semua retakan pada armor itu secara bertahap diperbaiki, dan warna emas samar terpancar. Seolah-olah dengan setiap napas Long Hao Chen, cahaya keemasan di tubuhnya bertambah intensitasnya. Kondisi Ahbau mirip dengan kondisinya, satu-satunya perbedaan adalah apa yang dia usir adalah niat pedang yang ditinggalkan oleh Long Hao Chen. Meskipun energi spiritual eksternal Long Hao Chen tidak sebesar Ahbau, energi spiritual internalnya jauh lebih murni, dan dengan demikian, kecepatan pemulihannya tidak sedikit pun lebih lambat daripada Ahbau. Selain itu, dia juga punya pil yang dibuat oleh Lin Xin. Meski begitu, lukanya jauh lebih parah. Sebelumnya, dia hanya menanggungnya dengan kemauan keras, namun seluruh bagian tubuhnya terluka dengan tingkat yang berbeda-beda. Saluran energinya berada dalam kekacauan, dan energi spiritualnya hampir habis. Bahkan inti dari rongga spiritualnya mengalami kerusakan.
Kerusakan parah seperti itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa dipulihkan dalam waktu singkat. Tanpa bahaya di sekitarnya, setelah mengalami kerusakan serius seperti itu, Long Hao Chen akan berada dalam kondisi tidak sadarkan diri sejak lama. Tapi bagaimana dia bisa menjaga dirinya agar tidak jatuh pingsan? Itu hanya karena kemauan kuat yang menopang tubuhnya. Namun di bawah dukungannya, Long Hao Chen terkejut mengetahui bahwa di perut bagian bawah dan di antara alisnya muncul kilatan emas baru yang aneh. Saat dia menyerap esensi cahaya eksternal untuk mengisi kembali tubuhnya, dua kilatan kecil ini tampak mengembang setiap kali dia menarik napas. Meskipun ekspansi mereka lambat, itu masih berbeda mengingat kekuatan mental Long Hao Chen yang tangguh. Apa itu tadi? Rongga spiritual pada kondisi awalnya. Dalam beberapa hari terakhir, energi spiritual internal Long Hao Chen akhirnya melampaui 10.000 unit. Seluruh energi spiritualnya yang terkumpul meletus dalam pertempuran sebelumnya. Namun penyebab yang lebih penting dari perubahan ini adalah kemauannya yang menakjubkan. Jika pada saat itu, dia membiarkan dirinya jatuh pingsan, terobosan ini akan sangat tertunda. Namun dengan berdiri tegak secara paksa, dan berkultivasi bahkan ketika dikelilingi oleh pusat kekuatan iblis, potensinya bangkit yang secara langsung membantu membentuk rongga spiritual pada tahap awal, dan lebih jauh lagi, kedua rongga spiritual ini segera terbentuk.